Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SJT untuk P3K Guru tahun 2024 untuk gelombang yang kedua ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, Anda adalah seorang guru yang juga berperan sebagai pembina pramuka di sekolah. Salah satu peserta didik yang Anda bina memiliki keterampilan di ekstrakurikuler pramuka, namun memiliki prestasi akademik yang rendah. Apa yang harus Anda lakukan dalam memberikan nilai pada mata pelajaran yang Anda ampu kepada peserta didik tersebut? A. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa serta keaktifannya dalam proses pembelajaran. B. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa karena keaktifan siswa dalam pramuka merupakan wilayah berbeda. C. Mempertimbangkan nilai capaian belajar, keaktifan belajar, dan keikutsertaan pramuka dalam memperbaiki perolehan nilai. D. Mempertimbangkan keaktifan dalam pembelajaran kelas dan kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah nilainya. E. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diikuti siswa menyumbang perolehan nilai mata pelajaran siswa. Silahkan Bapak Ibu jawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah A, Bapak Ibu ya, yaitu memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa serta keaktifannya dalam proses pembelajaran. Nilai mata pelajaran seharusnya mencerminkan capaian belajar siswa dalam mata pelajaran tersebut serta keaktifannya dalam proses pembelajaran terkait. Ini memberikan penilaian yang adil, objektif berdasarkan kinerja akademik dan partisipasi siswa dalam kelas. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ada siswa Anda yang berakhlak baik memiliki prestasi belajar rendah. Bila dalam ujian akhir nanti tidak mendapatkan nilai yang baik, maka tidak bisa naik kelas. Kebetulan anak Anda sendiri memiliki prestasi belajar yang tinggi di kelas dan sebangku dengan siswa tersebut. Menurut Anda, tindakan terbaik yang dilakukan adalah A. Meminta anak saya membantu memberitahukan jawaban untuk soal-soal yang dianggap sulit. B. Meminta anak saya untuk tidak mempedulikan masalah yang dihadapi temannya. C. Mengingatkan anak saya untuk tidak membantu orang lain dengan cara yang salah. D. Mengingatkan pentingnya belajar dan kejujuran serta meminta anak saya untuk belajar bersama temannya tersebut untuk mempersiapkan ujian. E. Membantu anak yang terancam tidak naik kelas dan menekankan pentingnya lulus ujian bagi anak maupun sekolah. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah D, Bapak Ibu ya, yaitu mengingatkan pentingnya belajar dan kejujuran serta meminta anak saya untuk belajar bersama temannya untuk mempersiapkan ujian ya. Ini adalah pendekatan yang terbaik karena menekankan pentingnya belajar dan kejujuran serta memberikan dukungan positif bagi siswa yang berprestasi rendah. Belajar bersama dapat membantu siswa yang kesulitan memahami materi dan meningkatkan kesempatan mereka untuk berhasil dalam ujian tanpa melibatkan cara-cara yang tidak jujur. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Seorang guru sedang mengajar di kelas 7. Guru tersebut melihat siswa yang tidak semangat dalam belajar dan seringkali tidak terlibat dalam pembelajaran. Berikut yang merupakan tindakan yang dapat dilakukan guru untuk dapat memotivasi siswa agar semangat belajar adalah A. Selalu menggunakan video pembelajaran yang menyenangkan. B. Menciptakan suasana kelas yang kondusif, tegas, dan saklek. C. Menggunakan metode belajar yang variatif, aktif, dan kolaboratif. D. Memberi aturan tegas dalam pembelajaran. E. Meningkatkan antusias peserta didik dalam mengajar. Silakan Bapak Ibu jawab.
Jawaban yang paling tepat adalah C ya, menggunakan metode belajar yang variatif, aktif, dan kolaboratif. Metode belajar yang variatif, aktif, dan kolaboratif dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa, membuat mereka lebih bersemangat untuk belajar, dan membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Kita lanjut ke soal yang keempat. Anda sedang mengajar di kelas dengan semangat dan sudah mempersiapkan pembelajaran dengan matang. Namun, kondisi kelas Anda terlihat beberapa siswa Anda tampak tidak tertarik pada pembelajaran yang Anda berikan. Apa tindakan Anda untuk mengatasi hal tersebut? A. Memberikan hadiah kepada siswa yang memiliki karya terbaik. B. Memaksa siswa untuk mengikuti kursus tambahan setiap hari setelah sekolah. C. Mengajak siswa bernyanyi agar kelas semakin aktif dan antusias sesuai dengan kesenangan siswa. D. Mengadakan pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan minat dan hobi siswa. E. Mengancam dan memberikan nilai rendah jika siswa tidak tertarik pada pembelajaran. Silakan Bapak Ibu jawab. Jawaban yang paling tepat adalah D ya, mengadakan pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan minat dan hobi siswa. Pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan minat dan hobi siswa dapat membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik bagi mereka. Ini memungkinkan siswa untuk terlibat lebih aktif dan merasa bahwa pembelajaran memiliki kaitan langsung dengan kehidupan dan minat pribadi mereka, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Kita lanjut ke soal yang kelima. Anda adalah seorang guru sekolah menengah yang mengajar ilmu sosial. Beberapa siswa dalam kelas Anda tampak tidak tertarik pada materi pembelajaran yang diajarkan. Bagaimana Anda dapat meningkatkan motivasi mereka? A. Memberikan lebih banyak PR dan tugas rumah kepada siswa yang tidak tertarik. B. Mengancam untuk memberikan nilai yang buruk jika mereka tidak termotivasi. C. Menggunakan metode pengajaran yang interaktif dengan kehidupan nyata dan minat siswa. D. Meminta siswa untuk belajar tanpa bantuan guru. E. Meminta siswa yang tidak tertarik untuk pindah ke kelas lain. Silakan Bapak Ibu jawab. Jawaban yang paling tepat adalah C ya, menggunakan metode pengajaran yang interaktif dengan kehidupan nyata dan minat siswa. Mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan minat siswa dapat membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik bagi mereka. Dengan melihat bagaimana pembelajaran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau terkait dengan minat pribadi mereka, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan memahami materi. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan soal SJT P3K Guru tahun 2024 untuk persiapan tahap yang kedua. Semoga lulus dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time